Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafsah Maimunah. Saya akan menjelaskan topik 2 yaitu jurnal umum. Pertama ada pengertian jurnal umum yaitu bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting di buku besar. Jurnal umum juga mempermudah kita sebelum posting ke buku besar. Semua transaksi yang terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi, sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai histori karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Pengertian jurnal umum yang kedua, di samping fungsi historis, jurnal umum juga dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi, pembelian, penjualan, faktur, nota yang direkod dalam debit kredit dalam jurnal. Nah, di sini ada transaksi yang bakal kita kerjain langsung di Excel. Kita langsung aja kita buka Excel. Di sini ada sheet akun, kode bantu, dan jurnal umum. Nah, di dalam sheet jurnal umum ini berisi dari isi sheet akun dan isi kode bantu. Nah, jadi di jurnal umum ini kita copy paste dulu yang ada di akun, kita masukin ke jurnal umum, begitupun dengan yang di kode bantu, kita masukin. Nah, tambahannya adalah tanggal, lalu ini kita ganti jadi kode akun dulu, kode akun. Nah, lalu kita tambahin keterangan. Kalau udah, kita ini mau buat range name. Untuk kode akunnya kita pakai data validasi. Lalu untuk nama akunnya kita menggunakan rumus atau formula lookup. Kalau udah, ini, tapi sebelum kita buat range name, kita ke sheet akun dulu, kita buat define name. Nah, cara buat define name itu kita blok yang ada di kodenya. Ini kita pakai cara yang gampang. Kalau pakai cara yang ini, kita bisa ke formula, lalu kita klik define name. Tapi kita langsung aja bisa mendefine name-nya lewat sini. Itu dengan cara, ini kita klik aja kode, strip, akun, lalu kita klik enter. Untuk buat daftar akun semuanya, daftar akun yang keseluruhannya kita blok sampai beban lain-lain aja. Lalu kita klik kayak tadi, kita tulis daftar strip akun. Lalu kita klik enter. Nah, fungsi dari define name ini, jadi kalau kita ngeklik kode ngeblok ini, nah dia udah ada namanya jadi kode akun. Sama juga kalau kita ngeblok ini semua. Nah, ini udah ada namanya daftar akun. Nah, ini kita juga lakuin di kode akun, sama caranya kita skip kode bantu maksudnya. Lalu kita klik enter. Untuk keseluruhannya sama kayak tadi caranya. Kita blok semuanya, kita blok. Lalu kita di sini kita klik kita tulis daftar bantu. Lalu kita klik enter. Nah, kalau udah kita balik lagi ke sheet jurnal umum. Nah, jadi untuk di kode akun ini kita gunain data validasi. Caranya ke data validasi, lalu kita ganti ini list sama kayak kemarin, ignore blank-nya kita ganti. Untuk source-nya kita ganti jadi kode sama dengan kode strip akun. Kalau udah kita klik OK. Nah, ini kita blok dulu sampai bawah. Untuk transaksinya kita kira-kira aja mungkin blok sampai sini aja.
Nah, untuk yang nama akunnya, ini kita gunain rumus lookup. Caranya tuh bisa dari sini kita bisa sih lookup. Nah, tapi kita mau gunain cara yang dari formula. Jadi kita ke formula, lalu kita ke insert function. Nah, di sini udah ada select functionnya, kita klik lookup. Udah klik OK. Untuk lookup value-nya kita tulis ini di sini, berarti dia B46. Untuk tabel array-nya kita tulis daftar. Untuk kolom indeksnya 2. Untuk range lookup-nya kita pilih yang false, bukan yang true. Kalau udah, klik OK. Nah, ini kan NA, nggak apa-apa, karena kita belum masukin kodenya, jadi belum kebaca. Nah, kita balik ke PPT. Nah, untuk transaksi pertama itu ada pada tanggal 2 Desember, yaitu pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Nah, jurnalnya itu yaitu berarti pembayaran beban sewa, berarti jurnalnya beban sewa di debit, lalu kreditnya kas. Nah, untuk beban sewa kita lihat dulu ini kodenya berapa. Beban sewa ini kodenya 6.300. Ini bisa langsung kita klik di sini, kita cari. Nah, dia langsung keluar beban sewa. Nah, untuk keterangannya itu bisa kita tulis saja pembayaran sewa itu sebesar 500.000. 500.000. Lalu untuk kreditnya itu kas itu kodenya 1/100. Ini maaf, kas itu kodenya 1/110. Langsung belum keluar, kita kas ini sama, kita copy aja. Lalu ini juga sama, kita ketik. Nah, ini untuk transaksi yang pertama. Tanggalnya jangan lupa ditulis, tadi tanggal 2 Desember 2020. 2 Desember 2020. Nah, ini untuk transaksi yang pertama, kita balik lagi ke transaksi yang kedua. Itu pada tanggal 5 Desember, diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, langsung aja diterima pembayaran piutang itu berarti jurnalnya kas di debit dan piutang dagang di kredit. Ini kita tulis dulu tanggal 5 Desember 2020. Lalu untuk kas tadi kodenya 110. Lalu ini keterangannya kita tulis aja penerimaan piutang. Sebesar Rp 10 juta.
tanggalnya sama. Lalu piutang dagang itu kita lihat dulu kodenya untuk piutang dagang. Itu 1/130. 1/130. Langsung ada piutang dagang. Ini kita copy aja. Ini juga kita copy. Nah, ini kita tambahin karena tadi di transaksinya ini dari toko Alfatan. Nah, ini kita tambahin dulu. Tanggalnya kita tambahin dulu ya. Nah, kan karena di sini tadi masih kita tadi ini kodenya masih formula yang daftar kode akun, ini kita ganti dulu, kita ke data validasinya. Ini kita ganti jadi kode. Lalu kita lihat tadi kalau toko Fatan itu kodenya toko Alfatan itu kodenya P001. Untuk lookup-nya juga bisa, ini langsung kita daftar. Nih, bantu. Sebentar. Nah, jadi ini udah muncul toko Alfatan. Lalu ini sama kita copy aja. Untuk nominalnya kita taruh di bagian kredit. Lalu kita langsung ke transaksi yang ketiga. Kita balik. Itu tanggal 10 Desember membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Nah, itu kita buat jurnalnya. Kita buat tanggalnya dulu. Nah, untuk jurnalnya itu berarti pembelian berarti jurnalnya itu kendaraan pada kas. Nah, ini kita lihat dulu kode untuk kendaraan itu. Kodenya 1/210. Nah, di sini langsung muncul. Untuk keterangannya kita tulis saja pembelian operasional. Nah, itu sebesar 12.500.000. Lalu untuk debitnya kendaraan, untuk kreditnya itu kas, kodenya. Lalu ini kita copy aja. Sama. Lupa diganti. Nah, lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Desember, pembelian peralatan kantor dari Alvan sebesar 10.500.000 secara kredit. Nah, berarti
transaksinya yaitu peralatan kantor di debit dan utang lain-lain di kredit. Nah, buat Excel-nya, tadi pada tanggal 15 Desember, pembelian peralatan kantor sebesar 10.500.000 secara kredit, berarti jurnalnya peralatan kantornya di debit, utang lain-lainnya di kredit. Pada tanggal 15 Desember 2020. Jadi untuk peralatan kantor itu kodenya 101/220. Lalu ini keterangannya kita tulis saja pembelian peralatan sebesar 10 juta. Nah, untuk di ininya utang lain-lain itu kodenya 2/200. Ini kita copy paste aja. Sama ini juga di kredit. Nah, ini untuk transaksi selanjutnya. Transaksi kelima yaitu 19 Desember membayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Berarti jurnalnya utang dagang pada kas. Utang dagang pada kas, kita ke Excel. Lalu kita cari kode untuk utang dagang itu 2/100. Ini keterangannya kita tulis saja pembayaran sebesar RP 15 juta. Nah, untuk kreditnya kas itu kodenya 110. Ini kita copy. Untuk tanggalnya jangan lupa kita tulis tadi pada tanggal 19 Desember. 19 Desember 2020. Ini kita copy. Lalu untuk transaksi yang ke-6 itu pada tanggal 22 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Araman sebesar 10 juta. Yaitu berarti jurnalnya kas pada piutang dagang. Untuk tanggal 22 Desember 2020, berarti jurnalnya kas, kodenya 1, pembayaran piutang, keterangannya sebesar 10 juta.
kreditnya, itu piutang dagang itu kodenya 1/130. Ini kita copy aja. Nih, tanggal jangan lupa. Lalu transaksi berikutnya, tanggal 23 Desember, dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000, yaitu jurnalnya berarti beban listrik di kas, di debit, lalu kasnya di kredit. Pada tanggal 23 Desember. Kita cari untuk beban listrik itu kodenya 6.200. Beban listrik. Pembayaran, keterangannya kita tulis lagi pembayaran listrik. Pembayaran listrik dan telepon. Sebesar 150.000. Lalu kreditnya yaitu kas. Nah, untuk transaksi yang terakhir pada tanggal 25 Desember yaitu pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Untuk kita jurnalnya berarti gaji karyawan pada kas. Itu gaji karyawan kita cari dulu kode akunnya. Gaji karyawan kode akunnya 6/100. Gaji karyawan, ini kita tulis saja keterangannya. Pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Untuk kreditnya itu kas, kodenya 1/10. Nah, udah nggak perlu kita hapus saja. Jadi ini yang di sini transaksi yang ada yang udah kita buat di jurnal umum untuk transaksi yang ada di PPT. Ini kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Nah, udah sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.